Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Salam, ini bisa dibilang adalah teman sangat dekat. Kebetulan juga agak jauh kampusnya dari kami. Kemudian pemateri utama Bapak Prof. Nizar. Prof. Nizar tadi jenengan kirim salam ke Kusodik dan sudah saya sampaikan. Alhamdulillah beliau juga kirim kembali salam ke teman-teman jenengan. Dan ternyata hitung-hitungannya masih saudara ya, katanya demikian. Begitu Prof. Nizar ya. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Nyai Muflidah Zen dari Tolikara, Kalimantan. Kemudian yang terakhir saya hormati Gus Sayyiduddin. Gus menjelaskan keliru menyebutnya ke saya. Jangan disebut kiai. Pun ada disebut kiai nyari kepengen ragu aneh nanti. Itu biasanya begitu ya kan. Yang Gus ya. Baik. Bicara tentang filantropi di kalangan milenial, ini saya mencoba untuk masuk kepada materi yang diangkat pada malam hari ini. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Prof. Nizar, memang Indonesia itu urusan memberi, urusan dermawan itu nomor satu. Apalagi di kalangan nabi. Contoh kecil yang bisa kita lihat, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, pasti kita akan dulu nampani berkat. Ya Gus ya, mesti ada bingung kan? Kenapa? Tanggal 1, tanggal sini macam-macam. Bukan hanya urusan itu. Kalau kita cermati para banser kita, itu juga dengan rela hati dan ringan tangan kita membantu siapapun yang dibutuhkan. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari para banser kita. Apakah ada pengajian, bahkan ada misa di gereja pun banser juga itu. Meskipun kadang-kadang juga disindir oleh teman-teman kita bahwa bansernya adalah pasukan Haji Bungkus, tapi tidak apa-apa. Tapi komitmen mereka untuk membantu orang lain dalam berbagai macam bentuk itu merupakan suatu hal yang sangat positif dan perlu kita berikan apresiasi. Nah, di kalangan milenial, kalau kita cermati bahwa yang namanya filantropi itu mereka bukan hanya sebatas menjadi donatur, tetapi mereka juga menjadi pendukung, menjadi volunteer, dan apapun yang mereka bisa lakukan. Hanya saja perlu untuk kita luruskan terlebih dahulu bahwa memberi itu kalau dalam aturan agama Islam itu tidak sebatas memberi, karena ada aturan tertentu. Sedekah itu bisa kepada siapapun, tapi kalau zakat itu ada aturannya, ada asnafnya, ada syaratnya. Zakat itu tidak bisa diberikan kepada non-muslim, tapi kalau sedekah kepada siapapun itu bisa kita berikan. Nah, di sini kita harus perhatikan kalau milenial dalam hal kedermawanan, kadang hal yang seperti itu tidak memperhatikan. Memang bukan salah mereka, bisa jadi ya dalam hal ini kita sebagai orang tua memberikan pemahaman. Maka begini, Bapak saudara yang saya hormati, mohon maaf ini bukan masuk menggurui. Kalau kita cermati secara cermat bahwa gerakan atau kegiatan filantropi bagi kaum milenial atau yang kemudian disebut oleh teman-teman mahasiswa sebagai generasi micin ini atau generasi menjes gitu, kalau istilah Malang gitu, itu mereka tidak hanya sebatas kegiatan sosial, tapi justru merupakan investasi sosial. Kenapa? Karena mereka ketika
mereka mengikuti kegiatan filantropi itu, mereka sekaligus juga mencoba untuk membangun kapasitas dan juga membangun karakter. Ini yang kita cermati. Maka semangat mereka itu kadang-kadang melebihi semangat bapak-bapak. Kalau mungkin ada yang berpendapat bahwa mereka itu mungkin bisa dibilang agak kosong, saya tidak melihat yang seperti itu. Saya menyaksikan secara dengan mata saya sendiri. Ada sekelompok anak muda, ya tentu mereka dalam komunitas tertentu, karena mereka biasanya kalau milenial itu gerakan filantropinya itu biasanya berbasis komunitas. Nah, itu komunitas sepeda ontel, sepeda ontel, Vespa PX, kemudian sepeda motor lutut dan lain sebagainya. Mereka itu bisa mengumpulkan dalam waktu 1 bulan secara rutin bertahun-tahun. Ya kurang lebih sudah 3 tahun ini yang saya lihat dan saya amati, karena kebetulan saya menjadi penasehat mereka. Itu bisa mengumpulkan tidak kurang dari 20 juta untuk diberikan kepada lembaga pendidikan. Dan memang lembaga pendidikan itu menyiapkan para peserta itu secara gratis, mulai dari pembayaran SPP, keperluan alat-alat belajar, sampai biaya hidup. Nah, itu mereka mencoba mengumpulkan dalam komunitasnya. Satu komunitas itu saya cermati bahwa mereka bisa mengumpulkan tidak kurang dari 20 juta. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Dan saya rasa ini perlu untuk kita sosialisasikan kepada mungkin para milenial yang lain. Kemudian bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, hanya saja dalam hal ini perlu adanya sinergitas antara kaum milenial dalam kegiatan filantropinya ini dengan lembaga-lembaga zakat atau basnas, giving atau lazis yang ada. Agar apa? Agar tidak bercampur baur dalam pelaksanaannya. Karena begini, memberi itu dalam kacamata agama kita tentu ada yang namanya pemberian yang namanya zakat, ada pemberian yang namanya sedekah, infak, kemudian ada wakaf. Dan itu mempunyai aturan yang sendiri-sendiri. Ada yang sifatnya universal, artinya tidak harus terikat oleh hukum-hukum tertentu, tapi ada yang memang secara spesifik itu harus ada aturan-aturan tertentu seperti zakat. Nah, zakat harus ada satu nisab, zakat harus ada haulnya, zakat harus ada asal yang berat untuk dipilih atau mustahil di zakatnya. Nah, ada di antara kaum milenial yang sebetulnya mereka itu masih belum dikatakan sebagai musaki, sebagai orang yang harus membayar zakat. Kenapa? Karena harta yang mereka miliki bukan merupakan harta secara mandiri miliknya dia sendiri, tapi itu masih ada keterikatannya dengan orang tua. Tapi di situ kemudian coba untuk mengisikan sebagian harta yang dia miliki, kemudian dipakai untuk kegiatan yang namanya filantropi. Nah, di sini kalau kemudian para kaum milenial yang mengikuti kegiatan filantropi itu bersinergi dengan lembaga amil, infak, sedekah dan zakat itu atau basnas atau pengaziz, itu saya rasa mungkin akan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, saya tidak banyak-banyak Gus PUD yang perlu saya sampaikan. Ada hal yang perlu untuk kita tingkatkan kepada mereka. Apa itu? Selain tadi yang saya katakan itu adalah bersinergi dengan basnas, lazis atau apapun namanya, lani, lembaga-lembaga penguasaan, perlu ada namanya perluasan pemanfaatan dana yang mereka kumpulkan, sehingga tidak hanya kepada satu arah. Sebagaimana mungkin filantropi yang ada di luar itu, di mana arah kegiatannya bukan hanya pada persoalan pendidikan, bukan hanya pada pengentasan kemiskinan, tapi mungkin pada sesuatu yang lain, termasuk juga pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Ini perlu untuk dikemas sedemikian rupa ke depannya, sehingga dengan demikian nanti filantropi itu dalam pandangan Islam itu akan menjadi lebih baik. Hanya memang
ada beberapa kendala yang perlu kita perhatikan pada kaum milenial ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kaum milenial ini jelas mereka itu mempunyai karakter yang sangat menginginkan kerja itu serba fleksibel. Seperti sekarang ini, pokoknya mau itu belajar sambil rebahan, segala sesuatu itu berada di dalam tangan. Dan ternyata karakter kaum milenial seperti itu sudah membunuh sekian banyak hal di Indonesia ini, termasuk juga di luar. Kita tahu adanya beberapa pertokohan besar atau retail besar semacam Ramayana, semacam Matahari, kemudian Eleven yang ada di Jakarta. Itu belum itu bukan karena apa-apa, itu karena pola beli dari kaum milenial ini yang mencoba dengan sistem online, sehingga toko-toko itu menjadi besar. Kemudian juga kalau kita perhatikan, mereka juga menginginkan bahwa pekerjaan itu adalah remote working, jadi cukup di remote dari rumah pakai genggaman tangan. Nah, ini ada efek jeleknya apa? Efek jeleknya mereka semakin individualis, meskipun juga tentu banyak positifnya, tapi ini semakin individualis, dan itu menyebabkan mereka nanti pada akhirnya sikap-sikap asosialnya itu setelah pelan akan tubuh tahun kemudian tidak kita. Ini satu hal yang perlu kita antisipasi. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak usia milenial, bahkan mungkin di bawahnya, kita melihat sering kamar itu yang disediakan oleh orang tuanya sering ditutup, meskipun itu tidak ada rahasia. Kenapa? Karena mereka kepingin bahwa privasinya itu betul-betul terjaga. Dia tidak ingin diganggu oleh orang lain, meskipun dia tahu persis mungkin di luar itu ada kegiatan lain, tapi kalau itu ternyata mengganggu privasinya, biasanya dia tidak terlalu suka. Ini perlu untuk kita cermati. Itu adalah di antara kendalanya. Hal yang semacam ini kalau kita biarkan terus-menerus, bukannya tidak mungkin filantropi yang sekarang di kaum milenial itu sudah berjalan dengan baik, itu semakin hari akan semakin kendor. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana orang harus menjaga jarak, di mana dia tidak bisa berkomunikasi kecuali dalam media sosial, bukannya tidak mungkin sikap asosialnya atau sikap sikap individualnya itu semakin menjadi-jadi. Maka itu berbahaya dan mengancam kegiatan filantropi yang sekarang ada. Kemudian ada lagi hal yang perlu juga kita cermati. Orang tua seperti kita semuanya ini harus bisa memberikan uswah, bisa memberikan contoh. Bahkan bukan sekedar memberikan contoh, tapi bisa menjadi contoh. Karena memberi contoh sama menjadi contoh itu suatu yang berbeda. Kalau memberi contoh itu suatu yang mudah. Makanya bagaimana supaya anak kita dermawan, maka setiap hari kita contohkan untuk bisa berderma kepada orang yang membutuhkan. Tapi apakah kemudian itu menjadikan kita menjadi orang yang dicontoh? Itu belum tentu. Karena bisa jadi kita hanya bisa beri contoh, tapi sebenarnya kita bukan dermawan. Dan menurut seperti kejadian ketika pilkada, ketika pilek, itu kan kita lihat banyak orang dermawan, ya kan? Tapi ternyata kedermawanan itu kan ada maksud tertentu. Nah, contoh yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai contoh, tapi kita bisa memberi contoh. Maka yang paling penting bagi diri kita itu adalah bukan sebatas bagaimana kita bisa memberi uswah, tapi adalah menjadi uswah dalam hal kedermawanan ini. Kemudian perlu kita tekankan kepada mereka bahwa sesungguhnya yang namanya tolong menolong, memberi dan lain sebagainya, itu manfaatnya bukan hanya untuk di orang lain, tapi adalah untuk diri sendiri. Karena apa? Karena kita memberikan kepada orang lain itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit menyinggung sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong kepada seorang hamba bila mana hamba itu mau menolong kepada orang lain. Sehingga sesungguhnya kita berderma kepada orang lain atau memberi kepada seorang lain, itu pada saatnya manfaatnya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu Gus Sayyiduddin sebelumnya sumbangsi
mungkin dalam diskusi pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.